Di sini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada klien dengan DM. Apa itu DM? Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetik dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. DM adalah penyakit kronik yang kompleks yang melibatkan kelainan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Klasifikasi diabetes mellitus: yang pertama, kelompok berdasarkan pola makan; kedua, kelompok berdasarkan klinis atau medis; ketiga, kelompok berdasarkan risiko tinggi. Etiologi: pertama, DM tipe 1, IDDM, DM tergantung insulin, faktor genetik atau herediter; 2. Faktor infeksi virus. Kedua, DM tipe 2, DM tidak tergantung pada insulin, terjadi paling sering pada orang dewasa di mana terjadi obesitas pada individu. 3. DM malnutrisi, fibrokalkulus pankreatik DM, protein defisiensi pankreatik DM. Keempat, DM tipe lain, penyakit pankreas, penyakit hormonal, dan obat-obatan. Patofisiologi: pada DM tipe 1 terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Pada DM tipe 2 terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Tanda dan gejala DM yang sering mengganggu pasien adalah keluhan akibat komplikasi degeneratif kronik pada pembuluh darah dan saraf. Pada DM lansia terdapat perubahan patofisiologi akibat proses menua. Pemeriksaan diagnostik: yang pertama, gula darah meningkat; kedua, tes toleransi glukosa. Komplikasi: yang pertama, komplikasi akut terdiri dari hipoglikemia, hiperglikemia; dua, komplikasi kronis, komplikasi makrovaskular, dan komplikasi mikrovaskular. Penanganan dan prognosis: penanganannya terdiri dari diet, latihan, pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri, terapi, pendidikan, dan pengetahuan. Proses keperawatan pasien DM: pertama, pengkajian terdiri dari data subjektif, data objektif, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat kesehatan keluarga, dan pemeriksaan fisik. Kedua, diagnosa keperawatan: pertama, defisit volume cairan berkaitan dengan hiperglikemia, diare, muntah, poliuria, evaporasi. Dua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berkaitan dengan defisiensi insulin, penurunan intake oral, anoreksia, abdominal pain, gangguan kesadaran, hipermetabolik akibat pelepasan hormon stres, epinefrin, kortisol, GH, atau karena proses luka. Kerusakan integritas kulit berkaitan dengan adanya luka. Berikutnya, risiko infeksi berkaitan dengan penurunan fungsi leukosit atau gangguan sirkulasi. Berikutnya, risiko gangguan persepsi sensoris, penglihatan berkaitan dengan fungsi fisiologis akibat ketidakseimbangan glukosa atau insulin. Hambatan mobilitas fisik berkaitan dengan penurunan energi, perubahan kimia darah, insufisiensi insulin, peningkatan kebutuhan energi, infeksi hipermetabolik. Nyeri berkaitan dengan adanya ulkus, penurunan rawat diri berkaitan dengan kelemahan, kurang pengetahuan mengenai penyakitnya, prognosis penyakit, dan kebutuhan pengobatan berkaitan dengan kesalahan interpretasi. Selanjutnya, perencanaan atau intervensi. Pertama, defisit volume cairan berkaitan dengan hiperglikemia, diare, muntah, poliuria, evaporasi. Intervensi pertama, kaji pengeluaran urin. Kedua, pantau tanda-tanda vital. 3. Monitor pola nafas. 4. Observasi frekuensi dan kualitas pernapasan. 5. Timbang berat badan. 6. Pemberian cairan sesuai dengan indikasi. Kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berkaitan dengan defisiensi, penurunan intake oral, anoreksia, abdominal pain, gangguan kesadaran atau hipermetabolik akibat pelepasan hormon stres, epinefrin, kortisol, GH, atau karena proses luka. Intervensinya: yang pertama, timbang berat badan. 2. Auskultasi whole sound. 3. Berikan makanan lunak atau cair. 4. Observasi tanda hipoglikemia. Berikutnya, resiko infeksi berkaitan dengan penurunan fungsi leukosit atau gangguan sirkulasi.
Selanjutnya intervensi. Pertama, kaji keadaan kulit yang rusak. 2. Bersihkan luka dengan teknik septik dan antiseptik. 3. Kompres luka dengan larutan NaCl. 4. Anjurkan pada klien agar menjaga predisposisi terjadinya lesi. 5. Pemberian obat antibiotik. Berikutnya, resiko gangguan persepsi sensoris penglihatan berkaitan dengan perubahan fungsi fisiologis akibat ketidakseimbangan glukosa atau insulin atau karena ketidakseimbangan elektrolit. Intervensi. Pertama, kaji derajat dan tipe kerusakan. 2. Latih klien untuk membaca. 3. Orientasi klien dengan lingkungan. 4. Gunakan alat bantu penglihatan. 5. Panggil klien dengan nama. Orientasikan kembali sesuai dengan kebutuhannya, tempat, orang, dan waktu. 6. Pelihara aktivitas rutin. 7. Lindungi klien dari cedera. Selanjutnya, hambatan mobilitas fisik berkaitan dengan penurunan energi, perubahan kimia darah, insufisiensi insulin, peningkatan kebutuhan energi, infeksi, hipermetabolik. Intervensi. 1. Diskusikan dengan klien kebutuhan akan aktivitas. 2. Berikan aktivitas alternatif. 3. Pantau TTV. 4. Diskusikan cara menghemat kalori selama mandi, berpindah tempat, dan sebagainya. 5. Tingkatkan partisipasi pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang dapat ditoleransi. Berikutnya, nyeri berkaitan dengan adanya ulkus atau luka DM. Intervensi. 1. Kaji tingkat nyeri. 2. Observasi TTV. 3. Ajarkan klien teknik relaksasi. 4. Ajarkan klien teknik gate control. 5. Pemberian analgetik. Berikutnya, penurunan rawat diri berkaitan dengan kelemahan. Intervensi. Pertama, kaji kemampuan klien dalam pemenuhan rawat diri. 2. Berikan aktivitas secara bertahap. 3. Bantu klien dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 4. Bantu klien misalnya memotong kuku. Berikutnya, kurang pengetahuan mengenai penyakitnya, prognosis penyakit, dan kebutuhan pengobatan berkaitan dengan kesalahan interpretasi. Intervensi. 1. Pilih berbagai strategi belajar. 2. Diskusikan tentang rencana diet. 3. Diskusikan tentang faktor-faktor yang memegang peranan dalam kontrol DM. Berikutnya, implementasi. Merupakan tahap di mana rencana keperawatan dilaksanakan sesuai dengan intervensi. Tujuan dari implementasi adalah membantu klien dalam mencapai peningkatan kesehatan, baik yang dilakukan secara mandiri maupun kolaborasi dan rujukan. Berikutnya, evaluasi. Merupakan tahap akhir yang bertujuan untuk mencapai kemampuan klien dan tujuan dengan melihat perkembangan klien. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang asuhan keperawatan pada klien dengan DM. Terima kasih.